apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke? Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini. Sini ya negara kita ini ya. Ya. Saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh ini, karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, begitu. Yang Anda dengar begitu? Betul. Yang memang saksi itu nggak apa-apa. Yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke, sini ya negara kita ini ya. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram, itu benar nggak sih? Betul Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo.
teman-teman di sini disampaikan bahwasanya isu ijazah yang terus molor begitu bergulir itu karena Presiden tidak tegas mengambil sikap. Jadi artinya teman-teman, komentar netizen ini menyampaikan bahwasanya isu ijazah yang terus molor bergulir itu karena Presiden tidak tegas dalam mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan. Jadi selanjutnya di sini perlu diaudit nih peningkatan harta kekayaan Jokowi selama berkuasa. Jadi usut tuntas sampai kebenaran terang benderang, yang salah adili seadil-adilnya. Nah, selanjutnya teman-teman, Ketua DPR diam-diam dan diam sama sekali, tidak punya rasa malu. Katanya dari partainya celik, bohong dan beku, cara berpikirnya nol besar. Jadi di sini disampaikan bahwasanya ijazah terbongkar, semua ikut terseret mulai dari Polri sampai aparat penegak hukum. Jadi bravo Mr. Hormat, MR Hotman, rakyat bersama Anda dalam membongkar kepalsuan kemunafikan di negara kita tercinta ini. Jadi maju terus buat Bapak ini. Selanjutnya di sini, hukum di Indonesia khusus dibuat untuk rakyat kecil, tetapi pejabat NKRI dan wakil rakyat kebanyakan mafia dan orang-orang munafik. Ya, kebohongan yang coba ditutupi, tapi kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Menjadi tidak percaya terhadap lembaga hukum dan peradilan di negeri ini. Nah, seterusnya di sini disampaikan bahwa pembohong dikelilingi penjilat dan pendusta, tinggal alam yang akan menghakiminya. Ya, kalau membela kebenaran, kejujuran, perintah Allah kebalikannya, pendukung kebohongan. Jadi jangan biarkan bangsa ini mengikuti kebohongan, menyesatkan bangsa Indonesia. Jadi maju terus buat Bapak Hotman, biarkan kebohongan jadi budaya karena uang. Jadi tangkap segera Jokowi, adili, dan uang rakyat jadi harus dikembalikan. Nah, terima kasih orang-orang penjaga negara, Pak Hotman, terus berjuanglah untuk negeri ini. Selanjutnya, rakyat sudah muak dengan drama kepalsuan yang dibangun oleh oknum pemimpin. Jadi berhati daya jilal alias pemimpin rampok. Ya, bahaya kalau negara sudah mempertahankan kejahatan dalam melindungi kejahatan. Jadi, alhamdulillah, jadi makasih banyak Pak Hotman Paris Hutapea. Terus suarakan keadilan dan kebenaran. Semoga Tuhan selalu melindungi Bapak bersama keluarganya. Nah, teman-teman, seterusnya di sini Hotman, jadi ayo maju, tolong bantu, dan NKRI Daulat Jokowi itu berbahaya, Dazal. Nah, kami ini sudah muak sebenarnya, berhubung kami rakyat kecil dan tidak berdaya. Salah kecil hukum penjara, sedangkan yang jelas menipu bangsa dan negara puluhan tahun masih juga bergantiangan, aneh tapi benar-benar nyata. Nah, sikat habis buat Om Hotman mengenai ijazah palsu. Jangan diberi uang gerak Jokowi merasa kebal hukum. Nah, teman-teman, ayo buat Hotman bantu menelusuri masalah ini biar penegak hukum yang doyan duit terbongkar dan diadili oleh rakyatnya sendiri. Benar harus segera dituntaskan ijazah palsu Joko Widodo. Usut terus sampai tuntas kebohongan. Pantas akan terbongkar nantinya ini. Nah, selanjutnya, terima kasih Bapak Hotman Paris. Jadi, ayo bongkar kebrokan keserakahan pemerintahan Jokowi demi bangsa dan negara Indonesia ini. Ya, seterusnya, bagaimana kejaksaan, kehakiman, kepolisian, KPK mau menyelidikinya? Kali diduga mereka semua adil, orang-orangnya Mulyono. Sementara penguasa yang sekarang bisa duduk adil juga bagian dari kelompoknya. Jadi sudah lingkaran setan dan gak mungkin jeruk makan jeruk. Hanya menunggu keadilan dari sang pencipta satu-satunya yang diharapkan. Hanya dengan revolusi secepatnya terjadi di Nepal kan NKRI akan bisa menjadi berubah.
Selanjutnya di sini Gibran gak bisa diturunkan karena ternyata Prabowo Jokowi sama setan semua. Nah, di sini disampaikan lagi teman-teman, katanya, ya terima kasih banyak buat Hotman sudah bersuara untuk rakyat, terlebih rakyat kecil. Bang Hotman sudah mewakili kami. Sehat selalu dan panjang umur buat Bang Hotman. Hormat, salam sehat. Nah, buat Hotman, bravo yang kami cintai, sayangi, kagumi, tolong tegakkan keadilan dan hancurkan kebohongan-kebohongan selama ini oleh perampok-perampok yang tidak bertanggung jawab, yang zolim. Nah, yang mempermainkan hukum negara harus dihukum oleh rakyatnya demi masa depan NKRI. Selanjutnya di sini begitulah wajah hukum Indonesia. Mikir-mikir siapa yang harus dimenangkan dan perlu dilindungi. Seterusnya, kalau tidak ada permainan uang, sudah pasti kasus ijazah palsu ini sudah selesai dari dulu. Ini semua karena pasti ada yang melindungi. Nah, kejahatan telah dibangun sejak 10 tahun lalu. Kini kerusakannya ada di seluruh bidang. Semoga rakyat tetap kuat bangkit menghancurkan kejahatan itu. Ya, rakyat Indonesia sudah dibeli dengan bansos, BLT, PKH, dana desa sehingga rakyat tutup mata meskipun negara ini akan dijual. Ada saatnya kebenaran mengalahkan segalanya. Setuju banget, 11 triliun persen dengan tulangku Hotman Paris. Nah, rakyat siapkan fisik dan senjata melawan keperat hukum yang tidak adil. Tidak ada yang lebih kuat dari rakyat bila bersatu. Nah, sangat setuju kali apa kata Bang Hotman. Jadi ayo ikutlah campur urusan ijazah ini demi rakyat Indonesia dan NKRI tercinta ini. Relawan Jokowi hanya untuk uang, seharusnya relawan itu untuk kemanusiaan. Contohnya relawan Sumatera itu untuk kemanusiaan. Jadi gitu dong buat Pak Hotman, peduli sama negara. Jangan seperti tetangga yang sebelah pengacara papan atas tapi bilang siapa yang menalikan dia, yang membuktikan. Jokowi kan penjabat publik, rakyatnya bertanya masalah ijazah palsunya, wajib dia harus menunjukkan ijazahnya. Jadi Pak Hotman, tolong Pak Hotman sebagai pengacara papan atas bikin pencerahan rakyat Indonesia. Kasihan rakyat kita dibohongin rezim Jokowi, terus malah 300 orang rakyat dikriminalisasi sama si Jokodok. Jadi hidup buat Hotman Paris Hutapea. Ya, teman-teman, seterusnya di sini disampaikan bahwa sudah saatnya di era Prabowo bersih di korupsi, pencerahan yang sangat bermakna bagi masyarakat dari Bapak Hotman, pengacara cerdas, berkompeten, dan berani. Bapak Hotman luruskan hukum di negeri ini, jangan biarkan hukum dipermainkan oleh orang-orang yang banyak uang. Nah, jangan pernah mimpi kasus busuk ijazah Jokowi tuntas selama institusi Polri tidak dibersihkan. Undang-undang dirubah untuk keperluan penguasa, bukan kepentingan bangsa dan rakyat. Jadi, ayolah Bang Hotman bergabung dengan ERT untuk menegakkan keadilan biar cepat selesai kasus ijazah ini. Ini pemimpin para pejabat negara dan anggota DPR, bukan permainan rakyat jelata yang makin sengsara. Kenapa? Perangkat hukum kok membiarkan kebohongan ini terjadi? Berarti ini pengkhianatan terhadap rakyat. Ingat pengadilan nanti di akhirat. Demikian saja teman-teman cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.